Hi guys, welcome to my channel. Di antara semua kerajaan yang ada di dunia, kerajaan Inggris mungkin bukan kerajaan yang paling kaya di dunia. Namun, merekalah yang paling terkenal di antara yang lainnya. Mulai dari pernikahan, kelahiran para pangeran, dan putri kerajaan, sampai kematian anggota keluarganya, sudah pasti menjadi headline berita di dunia. Dengan kepopulerannya itu, kerajaan Inggris kerap dihujani dengan isu-isu yang tidak menyenangkan, termasuk adanya konspirasi yang terdengar tidak mungkin, bahkan tidak masuk akal. Mau tahu teori-teori konspirasi apa saja yang ada di kerajaan Inggris? Sebelum saya mulai ke teorinya, jangan lupa untuk kasih support ke channel saya ini dengan cara mensubscribe channel saya. Dan jangan lupa untuk mengklik loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan komennya. Langsung saja kita mulai ke teori yang pertama. Teori konspirasi yang satu ini sangat terkenal pada tahun 1997. Banyak yang berspekulasi bahwa kematian Putri Diana dan Dodi Al-Fayed sebenarnya adalah pembunuhan. Jadi kalau kalian belum tahu siapa Dodi Al-Fayed ini, jadi si Dodi Al-Fayed ini adalah seorang pembuat film dan sekaligus juga anak dari seorang miliarder Mesir yang bernama Mohammed Al-Fayed. Nah, jadi kita flashback ulang ya guys, tentang kecelakaan yang dialami oleh Putri Diana. Jadi pada malam tanggal 31 Agustus tahun 1997 itu, Diana yang saat itu berusia 36 tahun, mau pergi makan malam bersama Dodi Al-Fayed ini di Imperial Suite di Hotel Ritz yang sangat terkenal di Paris. Si Al-Fayed ini ingin sekali makan romantis bersama Putri Diana, dan pastinya juga dengan cincin yang sudah dipersiapkan oleh Dodi Al-Fayed ini. Jadi kayak dia tuh mau ngelamar si Diana. Jadi semua itu harus batal akibat adanya dari pengunjung lain dan juga awak media. Terus jadi mereka tuh memutuskan untuk makan malam romantis di apartemennya si Dodi Al-Fayed ini, yang tentunya juga berada di Paris. Jadi si Putri Diana dan juga Dodi Al-Fayed keluar tuh dari pintu belakang hotel agar tidak ketahuan paparazzi dan awak media yang lainnya. Nah, sudah itu mereka masuk ke dalam mobil Mercedes dengan plat nomor S280. Dan mobil itu sangat melaju kencang di jalan-jalan besar dan kecil di pusat kota Paris. Pada pukul 00.19 waktu setempat, akhirnya mobil itu menabrak sebuah pilar ke-13 dari jembatan Pont de Alma yang ada di Paris saat menyeberangi sungai Seine yang letaknya kurang dari 2 mil dari Ritz Hotel yang baru saja mereka tinggalkan. Si Al-Fayed ini bersama supirnya yang bernama Paul tewas di tempat. Sedangkan Putri Diana sempat dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya pada pukul 4 pagi, Putri Diana meninggal karena luka yang cukup serius. Jadi dari semua kejadian itu, beberapa mengklaim itu adalah rencana dari Pangeran Philip dan juga tentunya Pangeran Charles. Jadi dibalik motif kecelakaan Diana ini, agar Diana tidak menikahi Dodi Al-Fayed ini, yang seorang muslim dan melahirkan anak mereka. Namun, isu konspirasi itu terbantahkan karena saat kecelakaan itu, Putri Diana sedang tidak hamil. Seperti sebelumnya yang santer diberitakan. Di teori konspirasi berikutnya ada Jack the Ripper. Nah, kalau kalian belum tahu nih siapa Jack the Ripper. Jadi, si Jack the Ripper ini adalah pembunuh berantai yang sangat terkenal yang beraksi di kawasan di sekitar distrik Whitechapel di London. Konon kabarnya pada tahun-tahun setelah kasus pembunuhan brutal yang dilakukan Jack the Ripper di London, beberapa orang dicurigai sebagai Jack the Ripper. Salah satunya adalah Pangeran Albert Victor, atau lebih dikenal sebagai Pangeran Eddie. Jadi, Pangeran Albert Victor ini adalah anak sulung dari Raja Edward ke-7 dan Alexandra dari Denmark, dan juga cucu laki-laki dari ratu yang memerintah Inggris, yaitu Ratu Victoria. Jadi kasus itu terjadi pada akhir tahun 1800-an dan juga cocok dengan ekstensi Pangeran Albert yang merupakan cucu dari Ratu Victoria. Jadi seorang ahli bedah mengatakan kalau dia tahu identitas dari si Jack the Ripper ini. Dokter itu mengatakan bahwa Jack berasal dari keluarga bangsawan. Namun hingga kini misteri Jack the Ripper tidak pernah terpecahkan. Kita lanjut ke teori selanjutnya.
Jadi, teori konspirasi satu ini mengatakan bahwa Ratu Elizabeth I itu bukanlah wanita asli. Jadi ada sebuah buku yang sangat kontroversial yang berjudul The King Deception yang ditulis oleh Steve Berry yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi di dalam bukunya itu tertulis bahwa Ratu Elizabeth I tuh udah meninggal pada saat dia masih kecil. Nah, jadi tuh Pangeran Henry ke-8 tuh tidak tahu kalau Elizabeth ternyata sudah meninggal. Tepat pada malam Henry VIII mau menengok putrinya itu, pengasuh dari Elizabeth I yaitu Lady Kate Ashley jadi panik. Jadi si Ashley ini takut mengatakan pada Raja Henry ke-8 ini tentang berita duka cita kalau putri Elizabeth yang ke-1 sudah meninggal. Jadi mereka tuh takut akan siksaan yang diberikan oleh Pangeran Henry kepada mereka. Apalagi keempat anak Henry ke-8 ini juga meninggal pada saat masih kecil. Saking paniknya, si pengasuh ini yang bernama Ashley, dia mencari-cari anak yang seumuran dengan Elizabeth I. Tapi pas dia mencari-cari, tidak ada anak perempuan yang seumuran dengan Ratu Elizabeth ke-1. Akan tetapi, ada bocah laki-laki seumuran Elizabeth ke-1 yang bernama Neville. Dengan terburu-buru, pengasuhnya ini mengubah anak laki-laki ini atau Neville ini menjadi Elizabeth ke-1. Nah, pasti kalian tanya, di mana nih Elizabeth ke-1-nya? Diapain gitu? Jadi, mayat dari Elizabeth ke-1 ini dimakamkan di peti batu di bawah tanah istana. Nah, setelah itu pengasuh itu mulai mengajarkan si Neville ini, Elizabeth palsu ini, menjadi seorang putri kerajaan. Tidak ada yang curiga, bahkan Pangeran Henry ke-8 pun tidak menaruh curiga sama sekali. Elizabeth I yang dulunya dikenal pemalu, sekarang menjadi berani dan angkuh. Anak laki-laki itu tetap pada posisi Ratu Elizabeth I selama sisa hidupnya. Dan teori konspirasi ini diperkuat dengan Ratu Elizabeth I yang tidak pernah menikah hingga akhir hidupnya. Tapi ternyata konspirasi ini dinyatakan hoaks semata. Dan katanya dibuat oleh pembenci Ratu Elizabeth ke-1 atas ketegasan dan kekuatannya dalam memerintah kerajaan. Satu teori konspirasi terbaru berkaitan dengan royal wedding Pangeran Harry dan Meghan Markle. Pernikahan mereka ini disinyalir merupakan taktik Inggris untuk menguasai Amerika. Seorang editor bernama Greg Palowitz mengunggah cuitannya di Twitter yang bunyinya, "Anak-anak Pangeran Harry akan menjadi orang Amerika." Bagaimana jika seseorang tumbuh menjadi presiden dan berada di garis untuk tahta kerajaan pada saat yang sama? Tapi tentu itu akan hampir mustahil. Karena yang lebih berhak atas tahta Inggris adalah putra dan putri Pangeran William, bukan Pangeran Harry. Nah guys, itu adalah tadi beberapa teori dari kerajaan Inggris. Apakah kalian percaya dengan teori-teori konspirasi tersebut? Jangan lupa komen di bawah ya. Sekian dulu video kali ini. See you in my next video. Bye.